Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler ending Danmachi Season 3 yang berisi pertarungan Ice dan Bell dan pertarungan Bell melawan Asterius. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Bell berhasil menjauh dari pengawasan Ice berkat bantuan Ryu dan Naza, kini fokus beralih ke anggota Loki Familia yang menjalankan misi menahan monster Xenos yang muncul di bagian barat jalan Daedalus. Tiona dan Tione yang bertugas memeriksa area itu tidak berhasil menemukan monster di sana. Akan tetapi, Tiona dan Tione mendapat informasi dari petualang yang terluka tempat munculnya monster Xenos. Dengan segera, Tiona dan Tione menuju ke tempat yang dimaksud. Setibanya di sana, Welf dan Mikoto membantu para monster Xenos melarikan diri dari Tiona dan Tione. Mereka menggunakan pedang sihir elemen es, membekukan pergerakan anggota Loki Familia. Namun, Welf dibuat terkejut melihat Tiona dan Tione tidak terpengaruh dampak dari serangan pedang sihir es. Tetap pada pendiriannya, Welf memerintahkan Xenos untuk terus maju, sedangkan Welf dan Mikoto tetap tinggal untuk menahan Tiona dan Tione. Tak diduga, mereka berhasil menerbangkan dua Amazones itu dengan cara menggunakan pedang sihir elemen angin dengan menggunakan serangan Mikoto. Meskipun Mikoto berhasil mengalahkan Tiona dan Tione, mereka langsung diserang oleh Gareth yang tengah bertarung melawan Fels. Mereka berdua lalu menyerang Gareth dengan pedang sihirnya, namun serangan itu tidak berpengaruh pada Gareth. Merasa terpojok, Fels lalu menggunakan item sihir Black Mist yang membuat area di sekitarnya dipenuhi dengan kabut hitam. Dalam keadaan terdesak, Tsubaki anggota Hephaestus Familia datang membantu. Tsubaki membawakan seluruh pedang sihir yang dimilikinya dan meminta Welf dan Mikoto menggunakan segalanya agar mereka dapat melindungi monster Xenos. Terharu mendengar permintaan Tsubaki, Welf mengeluarkan pedang sihir es yang lebih kuat dan berhasil memaksa Gareth untuk bertahan. Welf lalu memerintahkan yang lain untuk pergi karena dia akan berusaha menghalau Gareth. Di sisi lain, Wine justru tersesat dan terpisah dari kelompok Xenos. Situasi semakin memburuk karena Wine dikejar oleh Tiona. Di saat dalam pengajaran, Rux, bocah penghuni panti asuhan, muncul di depan Wine. Tiba-tiba bangunan di dekat bocah itu mulai runtuh dan akan menimpanya. Untungnya Wine dengan sigap melindungi bocah itu agar terhindar dari puing-puing bangunan. Melihat tindakan Wine, Tiona memerintahkan anggota Loki Familia untuk segera merawat bocah itu dan melanjutkan pengajarannya terhadap Wine. Dengan segera, Tiona dan Tione dengan mudah mengajar Wine, akan tetapi mereka tidak sanggup membunuh Wine setelah melihat tindakan Wine menolong manusia. Sehingga Tiona dan Tione melepaskan Wine. Tiona bertanya dalam hati apakah Bell melindungi monster Xenos karena merasakan hal sama yang dia rasakan saat ini. Menyadari posisi Wine semakin menjauh dari kelompok Xenos, Haruhime memutuskan membantu Wine. Mendengar kabar itu, Bell melalui item sihir komunikasi meminta Dewi Hestia untuk mengarahkannya ke tempat lokasi Wine berada. Setelah Bell dan Haruhime bertemu dengan Wine, Bell dan yang lainnya dibuat tidak tenang karena bete anggota Loki Familia telah mencium pergerakan mereka. Tak berhasil mengelabui penciuman bete menggunakan sihir tak terlihat, Haruhime dengan segera melindungi Wine agar terhindar dari serangan bete. Bete meminta Haruhime minggir. Untungnya Aisyah datang membantu dan meminta Bell dan Wine segera pergi meninggalkan mereka. Melihat Haruhime dan Aisyah bersungguh-sungguh, Bete memberikan Haruhime waktu untuk menyelesaikan sihir kenaikan level pada Aisyah. Yang pada akhirnya, Aisyah dan Haruhime tetap tidak mampu mengalahkan Bete. Setelah meninggalkan Haruhime, Bell dan Wine segera menuju ke arah selatan. Akan tetapi, mereka dibuat putus asa karena menemukan Ais menghadang mereka. Mencoba berunding dengan Ais berkata keputusannya tidak dapat berubah, walaupun Xenos adalah monster yang memiliki kecerdasan. Bell dan Ais mulai bertarung. Bell meminta Wine untuk melarikan diri, namun Ais justru melewati Bell dan tetap mencoba membunuh Wine. Kecewa karena Ais tidak melihatnya sebagai lawan, Bell lalu menembakkan firebolt ke arah Ais. Serangan Bell berhasil membuat Wine melarikan diri ke dalam reruntuhan gedung. Bell yang mencoba bernegosiasi dengan Ais, akan tetapi Ais tetap menolak semua perkataan Bell dan meninggalkan Bell untuk terus mengejar Wine. Tidak berhasil meyakinkan Ais, Bell menggunakan item sihir komunikasi untuk menanyakan kepada Hestia keberadaan Wine. Berhadapan untuk ketiga kalinya, Ais berkata dia tidak ingin melawan Bell dan menolak untuk mendengarkan pernyataan dari Bell. Beruntung bagi Bell, pertemuan ketiga ini berada di sebuah gang sempit, yang mana Ais disulitkan karena menggunakan sebuah pedang panjang.
Sedangkan Bell lebih diuntungkan karena senjata belatinya lebih efisien di tempat sempit. Berkat keuntungan yang dimilikinya, Bell berhasil menggores armor milik Ice, yang membuat Ice mencatat bahwa Bell sudah tumbuh lebih kuat. Ice lalu memancing Bell bertarung di tempat terbuka, dan dengan mudah Ice mengungguli Bell dalam pertarungan. Di saat keduanya bertarung sambil melanjutkan pengejaran Winnie, menyadari bekas goresan yang ditinggalkan Bell di armornya, Ice akhirnya memutuskan mendengarkan apa yang ingin Bell katakan. Bell lalu menjelaskan alasan dia ingin membantu Winnie dan anggota Xenos. Itu dikarenakan, menurut Bell mereka berbeda dari monster yang ada di dalam dungeon. Akan tetapi Ice tetap tidak setuju untuk melindungi monster. Ice mengancam Bell jika Bell tetap menghalanginya, dia akan serius untuk menyerang Bell. Melihat Bell menderita, Winnie memohon kepada Ice untuk tidak menyakiti Bell. Setelah melihat Winnie berbicara, tekad Ice mulai goyah. Namun Ice tetap mengatakan kuku, sayap, dan air mata Winnie bisa saja melukai atau membunuh orang di masa depan. Menanggapi pernyataan Ice, Winnie secara sukarela mematahkan kukunya dan merobek sayapnya. Yang terakhir, Winnie kemudian memohon kepada Bell untuk membunuhnya. Di saat terakhir Winnie ingin mencabut permata merah di dahinya, Winnie memberitahu Ice tentang pertemuannya dengan Bell. Winnie berkata dia selalu sendirian sampai Bell datang menyelamatkannya. Setelah melihat tindakan Winnie yang rela terluka demi Bell, tekad Ice sudah benar-benar hancur dan berkata dia akan percaya kepada Bell dan monster Xenos. Ice lalu membiarkan Winnie dan Bell untuk pergi. Tak lama, BT yang menonton seluruh adegan bertanya kepada Ice apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi. Menggunakan potion, Bell dan Winnie segera bergabung dengan Haruhime dan monster Xenos yang lainnya. Hestia berkata mereka mungkin tidak akan tepat waktu melarikan diri bersama kelompok Veils, yang pada akhirnya Bell membuat inisiatif mengevakuasi kelompok Xenos melalui jalan rahasia Knossos. Setelah masuk area yang dituju, Bell lalu menggunakan Firebolt untuk menghancurkan reruntuhan yang menghalangi pintu masuk jalan rahasia Knossos. Sebelum berpisah, Winnie berjanji kepada Bell bahwa dia tidak akan membuat mereka khawatir lagi. Bell juga berjanji dia akan membuat tempat di mana manusia dan monster dapat hidup bersama. Di markas Loki Familia, Finn sibuk menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan kekuatan Hestia Familia. Tetap saja dia tidak mengerti mengapa monster itu menuju ke lokasi yang ditentukan, karena menurut Loki Familia telah mencari tempat itu tapi tidak menemukan pintu masuk menuju ke Knossos. Rasa lega karena Bell berhasil mengevakuasi monster Xenos. Hestia tidak sengaja menjatuhkan catatan Daedalus ke genangan air hujan, yang membuatnya sadar bahwa catatan Daedalus yang dimilikinya adalah catatan palsu. Setelah kelompok Veils bergabung dengan kelompok Winnie, mereka menyatakan kemenangannya karena berhasil kembali ke dungeon. Akan tetapi, setelah berjalan menuju jalan Knossos, jalan itu justru tertutupi oleh dinding. Tak lama Hermes muncul di sana dan berkata jurnal Daedalus memang ada, akan tetapi yang asli mungkin berada di tangan Dix. Karena tidak punya pilihan lain, kelompok Veils menerima tawaran Hermes, yaitu membuat beberapa anggota Xenos mengamuk dan merelakan dirinya dibunuh oleh Bell. Menyadari ada yang tidak beres, Hestia meminta Bell segera kembali ke jalan evakuasi. Setibanya di sana, Bell langsung bertarung dengan Gross, dikarenakan Gross berusaha menyerang Eina. Alasan mengapa Eina menjadi target serangan Gross, itu karena perintah Hermes yang menjadikan pemegang gelang dengan permata ungu sebagai korban penyerangan Xenos. Mengawasi dari langit, Asfi merasa jijik pada Dewa Hermes, karena melibatkan penduduk biasa dalam rencana adu domba Xenos dan petualang. Setelah Asfi pergi, Hermes mengungkapkan alasan tindakannya, karena dia tidak percaya manusia dan monster dapat hidup berdampingan. Dari atas atap, Hermes bergumam, dunia tidak butuh pahlawan sesat. Sebaiknya Bell segera membunuh Xenos, karena jika tidak, nyawa Eina akan berada dalam bahaya. Gross dan Bell terus bertarung, hingga kelompok Loki Familia yang dipimpin Finn tiba di tempat pertarungan. Gross khawatir karena sesuai perjanjian yang harus membunuh mereka adalah Bell. Mengingat pesan kakeknya, Bell dengan segera menyarungkan pisaunya yang membuat Gross ragu menyerang Bell. Lihat situasi tidak sejalan dengan yang Hermes inginkan, Asfi menggunakan item sihir kepada Gross yang membuat Gross lepas kendali. Sebelum item sihir itu bekerja, Asterius tiba dengan dibimbing oleh Otar ke sana. Mengenali Bell, Asterius menyerangnya dengan langsung dan membuat Bell terhempas. Asterius menceritakan ingatannya tentang kematian Minotaur dan meminta pertandingan ulang dengan Bell. Pertarungan antara Bell dan Asterius terus berlanjut hingga mereka sampai di sebuah Central Park kota.
Orang-orang mulai bersorak melihat pertarungan itu. Loki Familia mencoba ikut campur. Akan tetapi, anggota Freya Familia menghalau semua tindakan yang mencoba mengganggu jalannya pertarungan Asterius dan Bel. Pertarungan Bel dan Asterius semakin seru. Bel menyerang Asterius tanpa henti menggunakan serangan tebasan Argonaut. Namun serangan Argonaut berhasil ditembus oleh serangan Minotaur itu. Merayakan kemenangannya, Asterius membawa tubuh Bel menerobos hingga lantai 1 Dungeon. Asterius berpesan kepada Bel mereka akan memutuskan hasil pertarungannya di lain waktu. Dan meninggalkan Bel di atas puing Dungeon. Merenung atas kekalahannya, Bel berjanji akan menjadi lebih kuat dan menangis setelah Aina datang menjemputnya. Beberapa hari setelah pertarungan antara Bel dan Asterius, Veles mengunjungi Xenos di tempat persembunyian mereka. Sementara itu, Asterius pergi untuk berlatih segera setelah lukanya disembuhkan. Di waktu yang sama, Hermes melaporkan tindakan Bel kepada Uranus. Hermes setuju untuk tetap bekerja sama dengan Uranus dengan syarat Uranus tidak boleh melibatkan Bel dalam masalah Xenos. Beralih scene, semua anggota Hestia Familia kembali ke markasnya. Setelah semua kejadian itu, reputasi Bel telah dipulihkan. Sekilas terlihat ada bekas penyerangan di markas Hestia Familia, namun karena semua barang berharga tetap aman, Hestia berpikir ada yang melindungi markas Hestia selama mereka pergi. Di sisi lain, Bel kini berada di sebuah dinding perbatasan dan tidak sengaja bertemu dengan Ais. Ais setuju untuk melatih Bel lagi. Akan tetapi saat Ais pergi, Bel tidak melihat ke arah Ais dan mengarahkan pandangannya menuju ke Dungeon. Nah sekian spoiler ending dan Machi Season 3. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.